Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bibarakatil Qur'an. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah kembali kumpulkan kita bertemu secara langsung lahir maupun batin insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dalam keadaan panjang umur. Alhamdulillah. Sehat lahir maupun sehat batin. Sehat lahir, alhamdulillah semuanya. Saya rasa di sini tidak ada yang sedang sakit. Sehat batin, insya Allah hatinya di sini hati-hati yang bersih semua. Amin. Kalau sakit kantong saya nggak tahu itu. Ya, itu urusan masing-masing. Tapi mudah-mudahan yang sedang seret rizkinya Allah berikan rizki yang melimpah di kemudian hari. Yang sedang susah usahanya Allah berikan mudah di kemudian hari. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah berikan anugerah, berikan nikmat yang sebanyak-banyaknya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga nikmat yang sudah Allah titipkan, nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat keimanan dan keislaman dapat kita jaga hingga akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua yang mengakui dan senantiasa berusaha untuk mengikuti ajaran yang dibawanya, mengikuti sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan upaya kita tersebut menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan untuk memberikan syafaatul uzma di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di dalam Al-Quran berulang kali Allah menyeru orang-orang yang beriman dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman.
Allah menyeru orang-orang yang beriman, berarti di situ ada pengkhususan. Ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Kalau bahasanya ya ayuhan nas, wahai manusia, berarti itu keumuman. Semua manusia, tidak lihat status sosial, tidak melihat dari materinya, tidak melihat dari akidahnya, semua yang dinamakan manusia yang hidup di dunia ini mendapatkan seruan daripada Allah. Apa salah satu ayatnya? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, hendaklah engkau beribadah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ini umum bagi seluruh manusia, tidak melihat status sosialnya, tidak melihat dari banyaknya materi yang dia miliki, tidak melihat kaya atau miskinnya orang itu, bahkan tidak melihat apa akidah orang itu. Yang dinamakan manusia, yang penting dia manusia, dia termasuk orang-orang yang mendapat seruan untuk beribadah kepada Allah. Namun ada dua golongan, ada yang mentaati lalu mereka beribadah, ada yang mengingkari, mereka tidak beribadah. Beda lagi dengan seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau sudah beriman, sudah barang tentu percaya pada Allah, percaya akan Rasul-Rasul Allah, percaya akan kitab-kitab Allah, percaya akan malaikat-malaikatnya Allah. Maka dari itu, seruan untuk menunaikan ibadah puasa atau saum ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman saja, karena belum tentu orang-orang yang lain selain orang-orang yang beriman itu puasa. Maka bapak, ibu, adik-adik yang hadir di sini yang melaksanakan puasa setiap harinya, berarti itu orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman adalah orang-orang pilihan Allah. Ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Dari awal saya membahas iman dan iman. Apa sih ciri-ciri orang yang beriman? Ciri-ciri orang yang beriman dapat dilihat dalam surah Al-Anfal ayat kedua dan seterusnya. Bagaimana bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Sudahkah kita seperti ini? Cirinya apa? Ciri orang yang disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Contohnya saja ketika terdengar seruan adzan, hayya 'alas shalah. Kira-kira kita langsung sholat atau tidak? Terkadang banyak di antara kita, baru adzan, belum qomat, baru qomat, di masjid aja belum selesai sholat berjamaah. Nanti. Apakah ada yang menjamin bahwasanya 1 menit, 2, 3 menit ke depan usia kita masih panjang? Sedangkan usia tidak ada yang pernah tahu. Wa likulli ummatin ajal. Sesungguhnya setiap manusia itu ada batas waktunya, ada akhirnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Apabila sudah datang masanya, tidak dapat diakhirkan, walau satu detik pun tidak dapat dimajukan pula, walau hanya satu detik pun. Maka dari itu bukti orang-orang yang bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah, dia sholat tepat pada awal waktunya. Yang kedua, apa ciri orang beriman? Ciri orang beriman adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka. Sudahkah kita ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan huruf demi hurufnya, kalimat demi kalimatnya, ayat demi ayatnya, sudahkah bertambah keimanan kita? Ini merupakan suatu pertanyaan yang mesti dijawab oleh hati kita masing-masing. Sudahkah ketika dibacakan Al-Quran, kita mendengarkannya, sudahkah bertambah keimanan kita kepada Allah? Itu ciri yang kedua orang-orang yang beriman. Ciri ketiga bagi orang-orang yang beriman apa? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan atas ketetapan Tuhan mereka yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah. Terkadang kita lebih mementingkan keinginan kita. Pokoknya tahun ini saya harus begini, saya harus begitu, saya harus punya anu. Tidak memikirkan apakah Allah meridhoi keinginan kita, apakah Allah menghendaki keinginan kita. Maka dalam ayat lain Allah mengatakan, fa idza azabta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka apabila engkau mempunyai suatu keinginan, kuncinya adalah fatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah. Biarkan Allah yang maha mengetahui yang akan menetapkan apa yang terbaik untuk kita. Di akhir ayatnya Allah mengatakan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berserah diri. Subhanallah. Kalau sudah mendapatkan cintanya Allah, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, Allah akan berikan. Yang keempat, ciri orang beriman adalah alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Orang-orang yang mendirikan salat adalah sebuah ciri orang-orang yang beriman. Bagaimana dengan orang yang tidak mau sholat? Jangankan sholat sunnah, sholat wajibnya pun ditinggalkan. Jangankan termasuk kriteria orang yang beriman, orang seperti itu termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah, khususnya umumnya di hadapan makhluk Allah. Yang terakhir, ciri orang beriman adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, yunfiqun, mereka berinfak, mereka bersedekah, mereka membayar zakat dan lain sebagainya. Terkadang kita seringkali berat hati ketika harus mengeluarkan harta. Tidak banyak sebenarnya yang dikeluarkan. Zakat hanya 2,5%, sedekah hanya semampunya, tidak dipaksakan oleh Allah. Tapi kenapa hati kita masih seringkali merasa berat untuk mengeluarkan harta? Kan katanya kalau 10.000 dikurangi 10.000 sama dengan 0. Itu menurut hitung-hitungan matematika manusia. Bagaimana dengan Allah? 10.000 kurang 10.000 bukan 0. Bisa jadi 100.000, 1 juta, 10 juta, bahkan tak terhingga. Begitulah hitungan Allah. Beda dengan hitungan manusia. Maka ketika kita ingin mendapatkan ciri orang yang beriman, hendaklah kita mudah ringan tangan, mudah terjun hatinya untuk bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, agar kita menjadi
orang-orang yang beriman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka itulah orang-orang yang memiliki keimanan yang hak, keimanan yang sebenar-benarnya iman. Lalu apa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman yang menjalankan 5 ciri tersebut? Tentunya dia akan dapatkan bagi mereka adalah lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan derajat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, wa maghfirah. Mereka akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung bulan Ramadan, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan kita agar kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah warizqun karim, akan mendapatkan rizki yang mulia, didapatkan dari arah-arah yang mulia dengan cara yang mulia. Subhanallah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan menjalankan 5 ciri yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. Ciri orang-orang yang beriman agar kita apa? Agar kita mendapatkan derajat terbaik di sisi Allah dan kita mendapatkan ampunan serta rezeki yang mulia didapatkan dari arah dan cara yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit banyaknya ada manfaatnya. Kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu mutlak datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia. Tentunya tidak luput dari salah dan khilaf. Mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.